Bian Chen terkejut, tetapi kemudian dengan sedih. Kakak senior, saya mengalahkan diri sendiri, hanya untuk membayar sedikit keadilan bagi anggota klan di kota. Maukah Anda melepaskannya? Kamu tidak akan menahannya terlalu lama. Anda tidak boleh melihat ke depan keluarga Qiying. Patriark Qianlong cemas. Dia tahu apa yang terjadi di kota tahun itu, tetapi itu adalah idenya untuk memutuskan untuk menahan Chen Chen. Lagi pula, meskipun hal semacam ini sangat berlebihan untuk silsilah kultivasi roh, tidak berdaya jika bayi merah tidak mampu untuk menyinggung. Dengan cara yang sama, Chen Chen melirik ke Secret Realm dan ingin menemukan orang yang ditakdirkan untuk Dragon Race-nya, dan dia tahu itu. Patriark Sembilan Naga tidak berhenti. Pertama, ras mana yang tidak dimanjakan oleh hal ini? Dia tidak berani membalas, tetapi itu tidak berarti dia bisa tetap marah. Saat itu, menekan Chen Chen sudah membuatnya tak tertahankan, jadi ketika yang pertama melirik dirinya sendiri, dia tidak muncul. Persetujuan semacam itu adalah semacam dukungan. Kedua, atau intinya adalah, dari sudut pandang Patriark Qianlong, meskipun itu adalah mata Qianlong, tidak ada satupun suku Dongman yang berani mengambilnya, jadi diserahkan kepada Chen Chen. Tapi siapa sangka keluhan tahun itu akan membuat lubang besar hari ini. Bukannya aku tidak bisa mengangkat kepalaku. Apakah kamu tahu berapa banyak suara yang dibuat oleh pria ras naga itu? Tanda seru. Chen Chen terkejut. Berapa umurnya? Paolong Patriark bernafas dalam-dalam. Bayi merah yang memasuki alam rahasia kali ini hampir tersingkir. Apa? Wu Chen tidak bisa duduk diam, dan matanya yang cekung lebar dan bulat. Bayi merah, seluruh pasukan dimusnahkan. Berita ini terlalu kuat. Tidak, dia berkata pada saat itu bahwa dia hanya ingin membiarkan lelaki ras naga itu mengajar beberapa bayi merah dan mengeluarkan bau mulut. Siapa sangka pria itu telah menjungkir balikkan suku bayi merah. Apakah berita ini benar? Bagaimana dia melakukannya? Bukankah seharusnya ada banyak bayi dari bayi etnis? Yun Chen terkejut dan senang, dan dia terus bertanya. Dan siksaan jiwa ini membuat Patriark, yang sudah sangat marah, hampir pingsan. Ini penting. Bian Chen bergidik karena omelan, tapi bergumam diam-diam. Bukankah itu penting? Mampu memusnahkan seluruh tentara bayi merah adalah peristiwa besar yang mengejutkan Dongman. Tetapi dibandingkan dengan proses ini, Patriark Paolong lebih mementingkan hasil atau konsekuensi. Wu Chen juga tersadar, menyadari keseriusan masalah ini, mengeluarkan keringat dingin di dahinya. Jika dia hanya mengajar beberapa bayi merah, itu tidak lebih dari kekacauan kecil. Tapi sekarang berbeda, kakak senior. Aku bersumpah, aku benar-benar hanya ingin membiarkan orang itu marah. Dan aku tidak pernah membiarkan dia melakukannya. Selain itu, sebelum itu, membunuh Chen Chen tidak percaya bahwa reinkarnasi Dragon Race dari alam dewa dapat menggulingkan bayi merah. Tong Chen buru-buru menjelaskan, tapi sepertinya dia tidak memikirkan Dragon Race. Itu adalah kota klan yang mati. Hari ini, hampir 300 klan terbaik dari bayi merah tersingkir, yang tampaknya adil. Faktanya, itu tidak terduga untuk Chen Chen, tetapi daya tarik yang mengerikan dari klan Qiying, yang membuatnya tidak berani mengharapkan keadilan ini sama sekali. Wu Chen diam-diam mengepalkan tinjunya, dan di pupilnya yang berlubang, ada pendarahan dan air mata. Kota klan itu, apakah Anda melihatnya dalam semangat surga? Hari ini, seseorang telah membalaskan dendammu. Patriark Qianlong melihat penampilan Chen Chen. Dia tidak berbicara, tetapi menunggu lama. Setelah Chen Chen sedikit tenang, dia menghela nafas. Aku peduli betapa bahagianya kamu. Tapi aku keluar dari ruang rahasia ini dan kamu tidak diizinkan menunjukkan sedikit pun kesenangan atas kemalangan orang lain. Wu Chen mengangguk berulang kali, tetapi tiba-tiba berkata, kakak senior, apakah kamu benar-benar bahagia? Kenapa matamu basah? Meskipun Chen Chen buta, Sea of Consciousness tidak buta. Patriark Qianlong menyeka matanya dan marah. Apa yang kamu bicarakan? Anda belum marah. Jangan katakan bahwa ruang rahasiamu sangat kuat. Tiba-tiba, Patriark Paolong memiliki wajah tua yang sama. Tunggu sebentar. Siapa yang memintamu mengubah topik pembicaraan? Setelah batuk 2 kali, Patriark Paolong berkata dengan sungguh-sungguh, saudara muda, kita tidak bisa menyingkirkan Dragon Race. Aku baru saja memikirkannya untukmu. Kamu baru saja mengatakan bahwa ilusi itu palsu, karena pria ras naga pandai mengadvokasi. Dan itu tidak ada hubungannya dengan kita. Shen Chen kaget. Maksud kakak senior Patriark adalah membuatnya meninggalkan dermawan seseorang setelah mencapai tujuan seseorang. Meskipun prinsip ini sangat timpang dan bagus, jika bukan karena mereka, pria ras naga perlu membalaskan dendam bayi merah. Tapi ini tidak penting. Sama seperti kurang kebencian dan permusuhan, dia tidak akan menyipitkan mata. Tetapi dendam ini dianggap sebagai stigmatisasi oleh semua ras. Benar atau salah tidak penting. Yang penting dunia luar lebih mau percaya. Tapi Chen Chen mengepalkan tangan. Kakak senior, kamu belum berubah. Kulit Patriark Paolong tenggelam. Kamu belum berubah. Li Dragon Race tidak mengenal kita.
Dia mengambil matamu untuk melakukan sesuatu untukmu, dan banyak hal telah dilakukan. Tetapi kami tidak setuju untuk menghapus pantatnya. Ya. Wu Chen mengepalkan tinjunya, lalu, lain kali Penatua ingin membuat harta karun. Yang mana dari bayi merah yang masih akan membuat harta karun? Masihkah ada yang akan memimpin kita? Patriark Qianlong terkejut, tetapi berhadapan dengan Chen Chen. Lalu apa yang kamu katakan? Li Dragon Rache tidak bisa menahan amarah Red Baby Clan. Begitu juga Sand Dragon Rache. Dua klan dijumlahkan, tidak ada banyak perbedaan. Wu Chen mengertakkan gigi, hanya merasakan pahit di antara bibirnya. Di mata Patriark Naga, bagaimanapun juga, dia tidak tahan, dan menghela nafas. Sebenarnya, masih ada kesempatan bagi ras naga untuk berbalik, dan dia memang melakukannya. Chen Chen berkata, benarkah? Paolong Patriark menundukkan kepalanya. Mengapa kamu bisa menjadi Patriark ketika kamu adalah kakak seniormu? Apa pedulimu dengan bayi kecil itu? Aku tidak tahu. Patriark Qianlong berkata dengan suara yang dalam. Sebenarnya, semuanya sangat besar. Mungkin itu bukan kecelakaan. Niat awal Anda hanyalah membiarkan pria itu mengajar beberapa bayi merah. Tapi apakah menurutmu meskipun kamu hanya mengatakannya, bayi merah akan setuju? Su Chen tiba-tiba, ya. Jika dipikir-pikir, saya tahu bahwa pria yang Li Dragon Rache bertemu dengan bayi merah, meskipun hanya untuk poin yang dia katakan, apakah bayi merah akan tenang? Akan berdiri di sana dan berkata, baiklah, Anda mengajari saya beberapa anggota klan. Itu pasti tidak mungkin. Bagaimana mungkin bayi merah menahan nada ini? Jadi mungkin terlihat luar biasa untuk bertarung, bahkan sampai langkah ini. Tetapi itu tidak bisa dihindari. Bian Chen agak ragu-ragu, tetapi dia bersumpah bahwa dia tidak terlalu banyak berpikir saat itu. Tapi Chen Chen tiba-tiba mendongak, kakak senior, apakah Anda memikirkannya? Wajah Patriark Qianlong kusam. Kenapa lagi aku seorang patriark? Wajahnya tenang, tapi Patriark Naga itu gila. Dia memikirkan apa yang disebut kondisi balas dendam Yun Chen. Tapi itu tidak realistis, tapi dia tidak menerobos. Ngomong-ngomong, pria yang benar-benar berani mengambil mata naga, yang terendah, adalah pelajaran yang dinanti-nantikan oleh Chen Chen. Namun, Patriark Paolong tidak menyangka. Seseorang benar-benar bisa mengajari bayi merah ke seluruh pasukan. Patriark Xiaolong tiba-tiba tersenyum. Siapa orang bodoh yang bisa menjadi dewa? Semakin besar masalahnya, semakin besar kemungkinan itu akan diteruskan ke telinga yang mulia.